Ada sebuah kisah tentang seorang mantan menteri yang tega menghantam dan mengeksekusi istrinya sendiri di sebuah restoran dengan begitu buasnya. Jadi, begini kisahnya. Kwandik Bisimbayev, atau yang biasa dipanggil Bisimbayev, adalah seorang pria berusia 44 tahun yang lahir di kota Kizil-Orda, Kazakhstan pada tanggal 11 April 1980. Bisimbayev merupakan seorang putra dari keluarga yang terpandang, di mana ayahnya terkenal sebagai rektor universitas paling bergengsi di Kazakhstan. Selain itu, latar belakang pendidikannya pun luar biasa. Di tahun 2003, pria itu berhasil memperoleh gelar master di bidang administrasi bisnis dari Universitas George Washington yang berada di Washington DC dengan setengah biayanya didanai oleh beasiswa yang diperolehnya. Riwayat pendidikannya yang bergengsi itu akhirnya mengantarkan Bisimbayev kepada karir yang cemerlang, di mana di tahun 2009 Bisimbayev telah berhasil menjabat sebagai asisten presiden Kazakhstan. Lalu ia juga menjadi wakil menteri perdagangan dan pembangunan ekonomi pada 16 Maret 2010. Kemudian, pada tanggal 6 Mei 2016, Bisimbayev pun mencapai puncak karirnya di mana saat itu ia diangkat sebagai Menteri Ekonomi Nasional Kazakhstan untuk menggantikan Erbolat Dosaev. Kala itu, Bisimbayev bahkan dinobatkan sebagai menteri termuda di Kazakhstan karena usianya baru saja menginjak 36 tahun. Sayangnya, gelar dan jabatan megah itu hanya dicicipi Bisimbayev dalam waktu yang sekejap saja. Karena baru saja 7 bulan pria itu menjabat, Bisimbayev harus diberhentikan dari jabatannya pada tanggal 28 Desember 2016. Ia dinyatakan bersalah atas dugaan penerimaan suap dalam skala yang sangat besar. Alhasil, atas kecurangannya itu, Bisimbayev pun dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun pada tanggal 14 Maret 2018. Namun, keberuntungan rupanya masih berpihak kepada pria itu. Karena entah atas pertimbangan apa, pada Februari 2019, hukumannya berhasil dikurangi menjadi hanya 4 tahun saja. Sehingga Bisimbayev pun dapat keluar dari penjara lebih awal, yakni pada tanggal 11 Desember 2020. Di samping perjalanan pendidikan dan karirnya, Bisimbayev diketahui pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Nazim Kaharman pada tahun 2005. Tidak banyak informasi yang tersedia di media tentang rumah tangga Bisimbayev dan Nazim, tetapi ada begitu banyak pergolakan dan badai yang menerpa rumah tangga mereka berdua, terutama setelah Bisimbayev terjerat kasus suap. Sehingga karena hal itu, keduanya pun akhirnya memutuskan untuk bercerai setelah Bisimbayev keluar dari penjara di tahun 2020. Singkat cerita, tak lama setelah pernikahan pertamanya yang berakhir kandas, Bisimbayev akhirnya menemukan wanita lain yang memikat hatinya, tepatnya pada tahun 2023. Wanita itu bernama Saltanat Nukenova atau yang biasa dipanggil dengan Nukenova. Nukenova lahir pada tahun 1992, tepatnya di Pavlodar, Kazakhstan, yang mana berarti saat ia bertemu dengan Bisimbayev, usianya barulah menginjak 31 tahun. Sebagaimana Bisimbayev, Nukenova juga berasal dari keluarga yang terpandang, di mana ayahnya adalah seorang pebisnis sukses, sementara pamannya adalah mantan wali kota Pavlodar. Meski begitu, Nukenova bukanlah sosok yang sombong ataupun arogan. Orang-orang terdekatnya mengenal Nukenova sebagai gadis yang cantik, menyenangkan, serta sangat baik hati. Bisa dibilang kecantikan Nukenova terpancar bukan hanya dari parasnya saja, tetapi juga dari dalam dirinya. Sebagai hobinya, Nukenova sangat menyukai ilmu tentang ramalan astrologi. Saking sukanya, wanita itu mendalami semua ilmu tentang itu. Dan kemudian, ia juga membuka jasa ramal berbayar melalui akun sosial medianya. Dan dari bisnis kecilnya itu, Nukenova pun akhirnya mendapatkan popularitas dan namanya pun jadi terkenal di berbagai platform media sebagai peramal profesional. Dari situlah Bisimbayev akhirnya bisa mengenal Nukenova. Awalnya, pria itu menggunakan jasa ramal milik Nukenova dan ia mulai berkonsultasi dengan gadis itu pada bulan Agustus 2022.
Kemudian, karena kepribadian dan penampilan Nukenova yang sangat menawan, Bisimbayev pun akhirnya merasa telah jatuh hati kepada wanita itu. Lelaki itu pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Tanpa berpikir lama, ia langsung mengambil langkah untuk mendekati Nukenova. Dan bagai gayung yang bersambut, Nukenova juga rupanya memiliki perasaan yang sama dengan Bisimbayev. Lalu, karena merasa sudah sangat cocok satu sama lain, kedua insan yang sedang dibakar api asmara itu pun memilih untuk segera melangsungkan pernikahan pada bulan Desember 2022. Mulanya, menikah dengan Bisimbayev merupakan sebuah anugerah dan kebahagiaan yang tak terhingga bagi Nukenova. Di hari pernikahannya, wanita itu bahkan mengunggah sebuah foto dengan caption yang berbunyi, "Dia adalah lelaki terbaik, aku gak pernah nyesel menerima lamarannya. Dan sekarang aku siap menggulung adonan dari pagi sampai sore hanya untuk dia." Namun, segala kebahagiaan itu rupanya tidak bertahan begitu lama. Setelah beberapa lama menikah, Nukenova baru menyadari bahwa laki-laki yang ia nikahi tersebut adalah seorang monster. Dapat digambarkan, Bisimbayev sangatlah posesif dan otoriter. Dan lebih daripada itu, lelaki itu pun juga sangat temperamental. Nukenova dituntut untuk selalu menjadi istri yang sempurna, karena Bisimbayev tidak akan menoleransi kesalahan sekecil apapun. Sekali saja Nukenova membuat kesalahan atau tidak patuh pada Bisimbayev, maka wanita itu pun harus bersiap untuk menerima derita berupa tinjuan dan tendangan brutal dari suaminya itu. Meski begitu, Nukenova tetap bertahan. Bahkan di sosial media, wanita itu selalu memamerkan suaminya seolah kehidupan pernikahan mereka berjalan dengan bahagia dan harmonis. Hingga suatu waktu, Nukenova pernah merasa bahwa dirinya sudah tidak mampu lagi memendam semua perlakuan keji Bisimbayev. Ia pun mencurahkan semua luka hatinya kepada saudara laki-lakinya yang bernama Aitbek Amanjeldi. Saat itu, Nukenova bahkan menyertakan foto di mana wajahnya terlihat babak belur kepada Aitbek. Namun, alih-alih meminta pertolongan, Nukenova malah berkata seperti ini kepada Aitbek, "Setelah ini, tolong hapus chat ini dan fotoku ya. Aku cuma mau curhat sama kamu karena aku gak tahu mau cerita ke siapa lagi. Tapi setelah ini tolong anggap aja kayak gak ada apa-apa ya. Dan aku gak pernah cerita apa-apa ke kamu. Aku gak mau masalahnya jadi makin besar. Terima kasih ya." Begitu ucap Nukenova kepada Aitbek. Setelah membaca pesan dari Nukenova, amarah Aitbek pun mendidih. Mengabaikan pesan dari saudaranya, Aitbek pun mendatangi apartemen Bisimbayev untuk menjemput Nukenova. Saat tiba di sana, pertengkaran hebat pun terjadi di antara Aitbek dan Bisimbayev. Aitbek pun berusaha menarik Nukenova untuk pulang bersamanya. Namun, Nukenova malah menolaknya. Wanita itu lebih memilih kembali ke Bisimbayev demi mempertahankan rumah tangganya. Dan parahnya, setelah kejadian itu, Nukenova pun membuat jarak kepada Aitbek. Entah hal itu ia lakukan atas perintah Bisimbayev atau atas keinginan dirinya sendiri. Selain kepada Aitbek, Nukenova juga sebenarnya cukup sering membagikan segala isi hati dan luka-lukanya kepada asisten yang bernama Anara Tasova. Bahkan tanpa Nukenova bercerita, Anara telah menjadi saksi betapa kejamnya Bisimbayev memperlakukan Nukenova lewat luka-luka yang ada di tubuh wanita itu. Hingga pada suatu hari di sebuah kafe, ketika Nukenova sedang menceritakan perlakuan suaminya kepada Anara, Anara pernah bertanya kepada Nukenova kira-kira seperti ini, "Maaf ya kak kalau pertanyaanku gak sopan, tapi kenapa sih kamu gak cerai aja sama dia? Kelakuannya tuh udah keterlaluan banget loh." Begitu ucap Anara. Nukenova pun akhirnya mengungkapkan segala hal yang telah dipendamnya selama pernikahan. Kepada Anara, Nukenova berbicara kurang lebih seperti ini. "Aku bukannya gak mau cerai dari dia, Ra, tapi aku takut. Sebenarnya dulu aku pernah kabur dari Bisimbayev. Tapi setelah itu dia ngancam aku. Katanya dia punya video waktu kita berhubungan. Dan dia ngancam bakal nyebarin itu kalau aku minta cerai. Aku takut reputasiku hancur, Ra. Kamu tahu sendiri kan aku hidup dari sosial media. Reputasi itu segalanya buat aku." Begitulah ungkap Nukenova kepada asistennya Anara. Mirisnya, Anara pun tidak mampu melakukan apapun untuk membantu Nukenova. Sehingga setelah percakapan itu pun, Nukenova tetap kembali lagi kepada Bisimbayev. Dan lagi-lagi, ia menjadi samsak untuk amukan amarah lelaki itu di setiap harinya. Singkat cerita, pada tanggal 8 November 2023, tepatnya di sore hari, Bisimbayev dan Nukenova pergi untuk menghadiri konser penyanyi Rusia yang bernama Dima Bilan. Namun, di tengah-tengah acara konser sedang berlangsung, Bisimbayev menarik Nukenova untuk keluar dari tribun dan mereka pun berdebat hebat karena Bisimbayev merasa cemburu entah karena apa penyebabnya.
Bisimbayev pun kemudian membawa Nukenova ke restoran keluarga milik Bisimbayev yang bernama BAU Restoran yang terletak di kota Astana. Di sana, mereka pun kembali berdebat di sebuah meja makan hingga akhirnya berpindah ke lorong restoran pada pukul 1 dini hari. Dan saat itu, keduanya sedang berada di bawah pengaruh alkohol. Entahlah apa yang sedang dibicarakan Bisimbayev dan Nukenova pada saat itu. Tetapi dari kamera CCTV, terlihat bahwa beberapa kali Bisimbayev menangkap wajah Nukenova secara paksa setiap kali Nukenova membuang pandangannya dari wajah lelaki itu. Setelah itu, Bisimbayev membawa Nukenova ke sebuah ruangan tertutup yang merupakan kamar VIP. Selama berada di dalam, tidak diketahui apa yang sudah dilakukan Bisimbayev kepada Nukenova. Tetapi setelah 6 jam kemudian, tepatnya pada pukul 7.16 pagi, pasangan itu pun terlihat keluar dari kamar VIP dengan Nukenova yang hanya memakai jaket milik Bisimbayev tanpa pakaian lain yang melekat di tubuhnya. Wajah Nukenova tampak murung dan berantakan. Namun, gadis itu berusaha tetap berjalan pelan mengikuti langkah suaminya dari belakang. Lalu, tanpa aba-aba, dan entah apa pemicunya, tiba-tiba Bisimbayev berbalik menghadap Nukenova. Ia mencengkram rambut istrinya itu dan melemparkan tubuh wanita itu ke lantai dengan sekuat tenaga. Seketika tubuh wanita itu pun terpelanting membentur lantai yang keras dan dingin. Rasa sakit yang teramat dahsyat langsung menjalar di sekujur tubuh Nukenova. Wanita itu bahkan tidak mampu bangkit sendiri setelahnya. Melihat istrinya yang melenguh kesakitan, bukannya membantu Nukenova untuk bangun, Bisimbayev justru bertambah buas menyerangnya. Lelaki itu mulai menendangi tubuh Nukenova yang terkapar berkali-kali, hingga Nukenova bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Kemudian, setelah merasa puas menendangi tubuh istrinya, Bisimbayev pun kembali menyambak rambut Nukenova dan menyentak tubuh gadis itu untuk membuatnya berdiri. Dan kemudian dengan sekuat tenaga, lelaki itu kembali melempar tubuh Nukenova ke dinding. Tak hanya sampai situ saja, Bisimbayev juga kemudian menampar wajah istrinya itu berulang-ulang kali dengan tangan kosongnya hingga Nukenova terpelanting ke sana kemari. Setelah melakukan itu, sepersekian detik Bisimbayev sempat berhenti dan berjalan seperti akan meninggalkan Nukenova. Namun, baru saja beberapa langkah, lelaki itu malah menoleh kembali ke arah istrinya dan lalu berjalan balik menghampiri Nukenova. Seolah belum puas dengan apa yang dilakukannya tadi, Bisimbayev lagi-lagi kembali membanting Nukenova ke lantai. Dan kemudian ia menyeret wanita itu dengan menjambak rambutnya hingga sampai ke toilet. Di sana, Bisimbayev semakin menggila. Nukenova dihajarnya sedemikian rupa sehingga wajah wanita itu membentur dinding, pintu, hingga ujung WC. Saat itu, Nukenova sempat mencoba menyelamatkan diri dengan mengunci dirinya sendiri dari dalam bilik toilet. Dan di sana, ia berteriak meminta tolong. Namun, hal itu justru semakin memancing amarah Bisimbayev. Lelaki itu pun keluar dari sana, kemudian mengambil sebuah tongkat dan menobrak pintu toilet dengan sekuat tenaga. Lalu, setelah lelaki itu berhasil menerobosnya, Nukenova pun tak mendapatkan ampunan lagi. Tidak diketahui pukul berapa Nukenova menghembus napas terakhirnya, tetapi diperkirakan wanita itu meninggal dunia setelah 8 jam disekap dan diperlakukan dengan buas oleh suaminya sendiri. Setelah menyadari istrinya tidak bernapas lagi pada tanggal 9 November 2023, Bisimbayev pun memindahkan Nukenova ke kamar VIP dan kemudian menelpon sepupunya yang bernama Bakitzan Baizanov atau yang biasa dipanggil Bakitzan. Saat itu pada pukul 9.30 pagi, Bisimbayev meminta Bakitzan untuk segera datang ke restoran dengan membawa 2 buah selimut. Tidak lama setelah itu, Bakitzan pun datang dan menghampiri kamar VIP yang lampunya menyala. Namun, saat ia mengetuk pintunya, Bisimbayev tidak memperbolehkan masuk dan menyuruhnya menunggu di depan kamar. Sebenarnya, Bakitzan sempat melihat noda cairan merah di ambang pintu, namun ia tidak terlalu curiga akan hal itu. Saat Bisimbayev membuka pintu kamar itu pun, ia sempat melihat Nukenova yang sedang terbaring dan tidak bergerak. Tetapi saat itu ia berpikir iparnya hanya sedang tertidur biasa. Kemudian, pada pukul 1 siang, Bisimbayev kembali meminta bantuan Bakitzan. Kali ini, pria itu diminta untuk membawa rokok, aspirin, dan ketonal, entah untuk apa. Lalu, setelah Bakitzan membawa semua barang yang diminta, Bisimbayev pun memerintahkannya untuk menyuruh semua staf di restoran untuk pulang sebelum pria itu berangkat ke kantor. Tak sampai di situ saja. Pada pukul 13.30, Bisimbayev juga mengirim sebuah pesan kepada Bakitzan melalui pesan WhatsApp yang berbunyi, "Tolong hapus semua rekaman CCTV." Dan tanpa bertanya, Bakitzan pun langsung menghapus semuanya sesuai perintah Bisimbayev.
Singkat cerita, pada pukul 16:35, ketika Bisimbaev telah kembali dari kantornya, Bakitjan yang akhirnya bisa masuk ke kamar VIP pun baru menyadari bahwa Nukenova tidak bernafas. Bakitjan pun panik, tetapi Bisimbaev dengan tenang mengatakan bahwa istrinya hanya sedang tertidur saja. Kemudian, bukannya memanggil ambulan, Bisimbaev malah menelpon seorang paranormal untuk memastikan bahwa Nukenova hanya tertidur karena kelelahan. Bakitjan yang tidak mampu mencerna semua itu pun berusaha menyadarkan sepupunya. Dan setelah berusaha keras untuk itu, ia pun akhirnya menelpon ambulan pada pukul 19.55 malam hari. Tak lama setelah jasad Nukenova yang penuh dengan lebam dan luka menjalani pemeriksaan, kepolisian Astana pun datang ke rumah sakit karena laporan dari pihak rumah sakit. Dan pada malam itu juga, Bisimbaev diringkus untuk diinterogasi di kantor polisi. Sementara Bisimbaev diinterogasi, penyelidikan di restoran pun segera dilakukan. CCTV yang telah dihapus juga berhasil dipulihkan. Sehingga, tak butuh waktu lama, kejahatan Bisimbaev pun langsung terungkap. Dan mengejutkannya, video kebrutalannya terhadap istrinya itu tak hanya didapatkan polisi dari rekaman CCTV saja, tetapi juga dari ponsel pribadi pria itu. Dengan kata lain, Bisimbaev merekam dirinya sendiri selama menyerang Nukenova. Kasus mantan menteri mengeksekusi istrinya di sebuah restoran itu pun langsung menjadi berita utama dan viral di Kazakhstan, sehingga seluruh masyarakat di negara itu mengutuk perilaku Bisimbaev. Persidangan juri pun dilakukan pada tanggal 27 Maret 2024 dan persidangan itu disiarkan langsung secara online di platform YouTube. Selama persidangan, Bisimbaev berusaha menyangkal semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Bahkan, pria itu mencoba berkelit dengan mengatakan bahwa Nukenova lah yang memprovokasi terlebih dahulu hingga ia melakukan penyerangan itu. Namun, hakim dan juri tidaklah buta. Semua bukti telah dilampirkan, mulai dari CCTV hingga hasil laporan forensik yang dihadirkan ke persidangan. Akhirnya, pada tanggal 13 Mei 2024, Bisimbaev pun dijatuhi hukuman 24 tahun penjara. Sementara Bakitjan sebagai orang yang membantu Bisimbaev dalam menutupi kejahatannya juga ikut menjadi terdakwa dan dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara. Keputusan hukum itu menimbulkan sejatinya kekecewaan di hati keluarga Nukenova. Karena bagaimanapun rasanya tidak adil jika monster yang tega menghabisi gadis cantik itu hanya mendapatkan hukuman 24 tahun penjara saja. Sementara Nukenova harus pergi selamanya dari hidup mereka. Di lain sisi, kasus ini juga akhirnya berhasil menyadarkan masyarakat Kazakhstan tentang betapa gentingnya kasus KDRT di negara mereka. Oleh karena itu, ribuan orang pun berdemo untuk mendesak pihak berwenang agar menerap hukuman yang lebih berat untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga.